Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat channel Bestari Hidayat? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah di kesempatan kita kali ini pada video dan konten Bestari Hidayat, bahwa kita akan mengupas tuntas manfaat, fungsi, dan kelayakan pupuk sejuta umat dari kotoran hewan kambing sebagai salah satu komponen bahan pupuk organik ajaib dan luar biasa untuk tanaman. Tentunya di Indonesia, pupuk organik sudah banyak dikenal oleh para petani sebelum diterapkannya metode pemupukan secara kimia sintesis. Hingga pada kenyataannya, kebanyakan petani lebih suka menggunakan pupuk kimia sintesis, mungkin karena praktis dalam penggunaannya, jumlahnya jauh lebih sedikit daripada pupuk organik. Harganya pun relatif murah, juga mudah diperoleh. Dengan merasa efektif dan efisien, kebanyakan petani sudah sangat tergantung pada pupuk kimia sintesis. Meski pupuk organik juga tidak kalah hebat dan penting digunakan untuk memperoleh hasil pertanian sesuai yang diharapkan. Nah, sebelum kita mengenal pengertian dari pupuk organik, kita lihat terlebih dahulu tabel SNI, satu komponen penting di dalam bahan baku pupuk organik, yaitu kotoran hewan kambing. Apakah kotoran hewan kambing termasuk organik atau tidak? Nah, di sini terlihat ya, ada klasifikasi bahan pupuk yang dikategorikan organik, semi organik, dan non organik. Dan jika teknik mekanisme proses ternak kambing menggunakan vaksin, bahan makanan, minuman organik, maka kotoran hewan kambing termasuk bahan organik dari salah satu komponen bahan pupuk organik sesuai yang dimaksud tabel SNI di atas. Bicara tentang kotoran hewan kambing sebagai media tanam yang baik untuk tanaman, ternyata baik juga loh untuk peternak. Karena adanya transaksi biaya menguntungkan dari jasa pembelian hasil limbah hewan kambing. Tapi ingat ya rekan-rekan, jangan sampai melakukan transaksi dengan niat ingin membeli kohenya, tapi membayar jasanya karena dilarang dalam syariat Islam. Kita lanjut ya rekan-rekan, sebelum kita kupas tuntas kohe kambing, kita bahas terlebih dahulu pengertian pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang terdiri dari materi limbah makhluk hidup seperti sisa-sisa tanaman, hewan, dan lain-lainnya. Yang pastinya yang baik ya dan juga aman. Pupuk organik dapat berbentuk padat ataupun cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia tanah, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik yang sangat bermanfaat untuk bumi dan makhluk hidup lainnya. Salah satu jenis pupuk organik yang akan kita bahas terkait manfaat, fungsi, dan kelayakannya adalah pupuk kandang kotoran hewan kambing yang super ajaib. Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Hewan yang kotorannya sering digunakan untuk pupuk kandang adalah hewan yang dipelihara masyarakat seperti kambing, sapi, domba, dan ayam. Selain bentuknya padat, pupuk kandang juga bisa berupa cair yang berasal dari air urin hewan itu sendiri. Pupuk kandang mengandung unsur hara makro dan mikro. Pupuk kandang padat makro banyak mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Unsur hara mikro yang terkandung dalam pupuk kandang diantaranya kalsium, magnesium, belerang natrium, besi, tembaga, dan juga molibdenum. Nah, pupuk kandang terdiri dari dua bagian ya rekan-rekan. Pupuk dingin ya, pupuk panas ya. Pupuk dingin adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang diuraikan secara alami yang melapuk seiring berjalannya waktu sampai pupuk tersebut dinyatakan baik dan aman untuk digunakan terhadap tanaman. Pupuk panas adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang diuraikan mikroorganisme secara cepat atau dengan mengolahnya menggunakan metode fermentasi sehingga menimbulkan suhu panas dalam prosesnya sampai pupuk tersebut dinyatakan baik dan aman untuk digunakan terhadap tanaman. Nah, pupuk kandang bermanfaat untuk menyediakan unsur hara makro dan mikro dan mempunyai daya ikat ion yang tinggi sehingga akan mengefektifkan proses budidaya atau cocok tanam. Selain itu, rekan-rekan, pupuk kandang bisa memperbaiki struktur tanah sehingga pertumbuhan tanaman bisa optimal. Pupuk kandang yang telah siap diaplikasikan memiliki ciri dingin, remah, wujud aslinya tidak nampak,
dan baunya telah berkurang. Ya, hal ini pastinya sudah melewati masa fermentasi dalam pengolahannya. Rekan-rekan, perlu diperhatikan bahwa penggunaan pupuk kandang yang belum matang akan menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan bisa mematikan tanaman dikarenakan sebab dosis yang masih terlalu tinggi dan tidak stabil, atau bisa jadi masih banyak unsur bakteri tidak baik yang berbahaya terhadap tanaman. Rekan-rekan sahabat channel Abdul Syarif Hidayat, perlu diperhatikan bahwa penggunaan pupuk kotoran hewan kambing yang baik yaitu ketika telah melewati proses fermentasi dengan bahan-bahan pupuk lainnya seperti sekam bakar, sekam mentah, kompos tumbuhan yang insya Allah nanti kita buatkan ya rekan-rekan video dari komponen bahan-bahan tersebut di konten selanjutnya. Nah rekan-rekan, di kesempatan video dan konten channel Abdul Syarif Hidayat kali ini saya akan menunjukkan beberapa hasil penelitian ataupun jurnal terkait dengan kotoran hewan kambing sebagai salah satu komponen bahan pupuk organik ajaib dan luar biasa untuk tanaman. Mari kita saksikan atau kita ketahui lebih dalam kandungan yang mendominasi pupuk kotoran hewan kambing, yang dimana di dalamnya ada kandungan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium ya. Dan juga terdapat unsur hara makro dan mikro di dalamnya. Nah, tabel berikut adalah hasil penelitian di Universitas Diponegoro Semarang yang menyatakan bahwasannya kandungan nitrogen lebih mendominasi ataupun lebih tinggi daripada kandungan unsur fosfor dan kalium. Bukan hanya kandungan unsur hara makro yang terdapat di kotoran hewan kambing, ternyata ada kandungan luar biasa dari unsur hara mikro. Silahkan diperhatikan ya rekan-rekan dari hasil jurnal penelitian yang saya sajikan di konten ataupun video kali ini. Alhamdulillah wa syukurillah, rekan-rekan sahabat channel Abdul Syarif Hidayat dimanapun berada, tabel tadi mengakhiri penjelasan di video ataupun konten kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya rekan-rekan dan juga menambah semangat rekan-rekan di dalam bercocok tanam ataupun berbudidaya tanaman. Itu saja mungkin sedikit sharing yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Abdul Syarif Hidayat pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akar Mas Semesta maju berkah bersama.